Selamat siang teman-teman. Jadi kalau kamu tanggal 22 April lihat video aku, itu prediksiku betul. Jadi Ethereum itu harganya akan mengalami tren bullish. Kalau saya buat video kemarin tanggal 22 April itu kan Ethereum itu jatuh sekitar harganya menjadi 1.600 ya. Per hari ini tanggal 14 Mei saya buat video, itu harganya udah naik 2.600. Kalau kamu udah ikutin aku, kamu pasti udah cuan 40% ya. Saya akan jelasin juga kenapa harga Ethereum ini dia bisa bounce dan naik begitu cepat. Pertama itu adalah dari sisi fundamental dulu ya. Itu karena adanya Pectra update. Jadi Pectra update itu tanggal 7 Mei itu udah telah diaktifasi. Oke. Jadi setelah diaktifasi, itu tanggal 8 Mei harga Ethereum itu langsung meroket. Karena diakumulasi oleh banyak institusi dan juga para whale, oke? Dan juga kalau kamu analisa melalui sisi kacamata teknikal, Ethereum itu juga dalam mengalami golden cross formation. Artinya apa? Dari 3 sampai bulan 4 kemarin, itu udah mengalami golden cross formation. Jadi itu akan menunjukkan bahwa ada trennya bullish dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Kalau prediksiku ya, mungkin di akhir tahun ini, bahkan 2026 awal bulan gitu, harga Ethereum seharusnya menembus lebih dari $3.000. Kalau saya pribadi nih, untuk strategi profit saya bagaimana? Jadi untuk menuju harga 2.600 ini, saya udah TP sebagian dulu kecil. Nanti kalau harga udah menuju 3.000, saya akan take profit lagi kedua. Jadi sisanya itu akan saya biarkan dia berjalan aja. Atau kamu sekarang nih bisa juga menggunakan Moonbagger strategy. Itu adalah ketika harga ini udah naik ke 2.600, kamu TP modal aja dulu. Kembaliin ke modal, kemudian biarkan keuntungan sisanya itu untuk berjalan terus. Saya akan juga menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini dari para penontonnya. Ini aku cari dulu nih. Mana yang lebih penting? Dana darurat atau investasi dulu? Pastinya apa? Dana darurat dulu, emergency fund. Jadi kamu siapin dulu sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kamu mungkin masih belum nikah, masih belum punya tanggungan anak, bisa lah. Dana daruratnya itu sisakan sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, beda cerita. Kalau kamu sekarang ada tanggungan nih, sama generation, bahkan punya anak, kamu setidaknya perlu siapin dana darurat itu setahun sampai 2 tahun. Untuk apa? Untuk sebagai satu bantalan. Biar suatu saat, walaupun investasimu itu lagi mengalami floating loss, itu kamu tidak buru-buru lagi butuh uangnya, sehingga kamu tidak menjual. Nah, setelah udah kamu siapin dana darurat, baru kita bahas ke tahap investasi. Investasi. Untuk saat ini, yang saya percaya untuk mempunyai potensi tinggi adalah pastinya di kripto dan juga saham. Untuk saham, saya pribadi saya investasi di lokal kebanyakan. Karena kalau saham di luar negeri, kalau mencapai satu titik tertentu, dia terkena pajak progresif. Jadi pajaknya itu lumayan tinggi ya. Kalau untuk lokal kan pajaknya masih sangat rendah. Bahkan dividen yang dikenain itu bisa 0% jika kamu direinvestasi lagi selama 3 tahun. Gaji UMR, apakah masih bisa menabung atau investasi? Ya, seperti ku bilang tadi, jelasin. Sebisa mungkin kamu tekan biaya aja, biaya hidup kamu, dan ambil uang kamu itu diinvestasikan lagi. Apakah punya banyak rekening bank itu sehat secara finansial? Terserah lah ya, sebenarnya mau punya berapa rekening. Rekening bank kan tergantung, kamu mau 10 rekening kayak di satu bank, ya terserah kamu juga. Kalau aku pribadi sih mungkin satu bank cuma 2 rekening. Kebanyakan sih cuma 1 rekening. Kapan waktu terbaik beli rumah? Muda atau setelah mapan? Menurutku sih setelah mapan ya. Kalau kamu masih belum cukup dana, kamu mau paksa untuk beli rumah, akhirnya kamu harus hutang dulu.
Apakah kripto masih layak dibeli di tahun 2025? Masih dong. Tapi tergantung juga ya, koin apa yang kamu beli. Kalau Bitcoin, itu kamu harus paham, Bitcoin itu adalah sebagai store of value. Jadi kamu anggap sebagai tabungan deh, investasi jangka panjang. Jadi kamu beli dan kamu hold selama mungkin. Kalau untuk altcoin lainnya, kamu harus tahu juga, jika blockchain-nya itu jelas dan use case-nya itu memang ada, itu kamu mungkin bisa beli. Bitcoin atau altcoin, mana yang lebih cocok untuk pemula? Beli Bitcoin aja udah langsung, kalau kamu masih pemula, masih bingung, hold Bitcoin. Kalau untuk altcoin, tunggu kamu udah lumayan pengalaman, baru coba masuk lah. Kalau altcoin, kamu harus ngerti di sisi technical analisisnya. Dan juga tergantung project apa atau koinnya. Ada koin itu bagusnya secara sisi fundamentalnya lengkap. Dari komunitasnya aktif, foundernya jelas, use case-nya itu beneran ada. Apakah kripto itu halal atau haram? Menurutku ya, kalau kamu selama tidak membuat koinnya untuk pump and dump dan tidak bertujuan untuk menipu, seharusnya halal sih seharusnya. Tapi saya kurang tahu juga detailnya untuk sisi agamanya. Kalau yang ngerti boleh tolong jelasin. Kripto itu sebagai alat lawan inflasi, betul atau enggak itu? Iya, pastinya. Asumsi sekarang inflasi kita bilang aja sekitar 8%, oke, per tahun. Jika kamu bisa mencari satu instrumen atau koin yang bisa generate tahun ke tahun, return-nya itu di atas 10%, bahkan 15%, itu kamu udah menang di atas inflasi. Lebih untung mana? Reksadana saham atau beli saham sendiri langsung? Lebih untung mana? Waduh, ini nanti kalau aku pribadi ya, mending beli saham sendiri aja langsung dibanding kasih reksadana saham. Ya, itu artinya apa? Selama kamu ngerti apa yang kamu beli. Ingat, mau beli kamu saham, mau itu kripto, kamu harus ingat dulu. Kamu harus analisa. Dari sisi apa? Fundamental. Pertama, kalau untuk di bagian saham kamu harus lakukan sebagai bisnis. Kalau dalam sisi fundamentalnya apa? Kamu harus menganalisa melalui sisi earnings-nya, dari sisi balance sheet dia, kamu harus tahu juga tingkat hutang dia, beserta cash flow. Dan kamu harus tahu apakah potensi kedepannya perusahaan ini bagus atau enggak, prospek atau enggak. Dan apakah harga valuasinya itu masih di harga yang wajar, terdiskon, atau masih mahal. Gitu. Dan juga sisi teknikal juga bisa digunain. Teknikal itu sebagai kan untuk mencerminkan sekarang sentimen pasar. Nah, kurang lebih gitu aja sih.